Selamat malam Pak Guru dan teman-teman. Jadi nama saya Gary Givanda Utama. Saya dari kelas 11E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekspresi manusia, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian organ dan penyakitnya. Jadi pertama-tama, apa itu sistem ekspresi pada manusia? Jadi sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, teman-teman. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Bicara tentang sistem ekskresi, organ-organ apa saja yang sebenarnya berperan dalam proses ini? Jadi yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Dalam tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Berat dan besarnya bervariasi tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada lelaki dewasa, rata-rata ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebar sekitar 6 cm, dan ketebalan 3,5 cm, dengan berat sekitar 120 sampai 170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Pada wanita dewasa, berat ginjal sekitar 115 sampai 155 gram. Volume rata-rata ginjal adalah 146 cm kubik di kiri dan 134 cm kubik di kanan. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Di samping itu juga mengatur tingkat keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh. Kemudian pada tahap penyaringan atau filtrasi, ginjal menyaring cairan dalam darah. Belum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Namun, sudah tidak mengandung protein dan darah. Kemudian penyerapan kembali atau reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Di sini tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Oke, yang kedua, kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap potongan dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Di antaranya itu apa sudah diantaranya. Oke, yang ketiga, epidermis atau lapisan kulit ari. Nah, epidermis adalah sebuah lapisan kulit yang paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sementara lapisan malpighi adalah sebuah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel yang hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Di dalam lapisan malpighi terdapat sebuah pigmen yang dapat menentukan warna kulit serta melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Kedua, dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis adalah sebuah kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit.
Kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf perasa. Perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan, dan kantong rambut yang menjadi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Yang ketiga, lapisan kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit.